Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan bahas satu tema terkait dengan tafsir tematik dalam judul Reformasi Masyarakat atau Islah al-Mujtama. Makna reformasi secara bahasa. Pertama kita akan definisikan apa itu makna reformasi. Istilah reformasi berasal dari bahasa Inggris yaitu reform. Form artinya bentuk, cetakan, rupa, wujud. Re dalam bahasa Inggris ketika diikuti dengan kata kerja maka bermakna mengulangi, merevisi, melakukan lagi. Sehingga dari kata re dan ditambahkan dengan form, maka reform berarti memperbaiki atau perbaikan, memperbarui, mengubah, menformat ulang. Sehingga reformasi dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perubahan untuk perbaikan dalam suatu masyarakat atau pemerintahan dalam bidang sosial, politik, atau agama. Nah, reformasi dalam bahasa Arab disebut islah, dari kata aslaha yuslihu islahan, artinya perbaikan, atau yang disebut dengan isim fa'il yaitu muslih, artinya orang yang melakukan perbaikan, sehingga disebut dengan reformis. Istilah islah memiliki makna yang sama dengan tajdid, dari kata jaddada yujaddidu, artinya dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu pembaharuan, modernisasi, sehingga mujaddid artinya adalah pembaharu. Islah juga menjadi lawan dari ifsad, yang artinya merusak, dan fasad artinya kerusakan. Al-Quran menyebut kata islah dalam dua ayat, yaitu di surat Al-Baqarah 220 dan An-Nisa 114. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha 'azizun hakim. Di surat Al-Baqarah 220 ini Allah menegaskan fid dunya wal akhirah, tentang dunia dan akhirat. Was'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Qul, katakanlah, islahul lahum khair, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Walau sya'allahu la'anatakum, dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Innallaha azizun hakim, sungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ayat di atas berbicara terkait urusan kebaikan anak yatim. Bagaimana membangun kehidupan yang baik bagi kesejahteraan hidup anak-anak yatim. Sehingga kata islah yang kita dapati dalam makna ayat ini berarti adalah mengadakan perbaikan bagi kehidupan anak yatim. Kemudian di ayat lain di surat Al-A'raf, ayat yang ke-56, Allah berfirman, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدَعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan.
Sungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat itu menunjukkan bahwa islah atau yang disebut dengan reformasi, lawan dari perbuatan melakukan kerusakan, yaitu ifsad, dalam cakupan makna yang luas. Makna masyarakat, sebagai objek dari reformasi adalah masyarakat, berasal dari kata bahasa Arab yaitu amma ya ummu, sehingga kita mengenal ada kata umat. Nah, umat yang berasal dari kata amma ya ummu ini memiliki akar kata yang sama dengan kata imam, yang berarti menuju, menumpu, dan meneladani. Dari akar yang sama, lahir kata yang berarti ibu, dan imam yang maknanya pemimpin. Karena keduanya menjadi teladan, tumpuan pandangan, dan harapan anggota masyarakat. Karena kata imam itu adalah orang yang menjadi panutan. Maka diambil dari kata amma ya ummu, demikian juga ibu. Ibu adalah panutan bagi anak-anaknya. Maka akan kata imam, umun, ini satu kata dari ummah. Masyarakat dalam bahasa Arab disebut dengan al-mujtama. Dari kata istama'a yastami'u, sehingga menjadi kata al-mujtama. Artinya berkumpul, berhimpun, sehingga sekumpulan dari manusia disebut dengan mujtama atau masyarakat. Karena hakikatnya al-mujtama adalah kumpulan dari banyak orang atau banyak manusia. Sehingga al-mujtama dapat diartikan sebagai masyarakat yang terdiri dari berbagai macam orang, berbagai macam keluarga, atau individu-individu. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110, Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentu itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Surah Ali Imran ayat 110. Umat yang dimaksud dalam ayat ini adalah umat Islam, dengan makna yang dapat diperluas bahwa kriteria khairu ummah, yang disebut sebagai umat yang terbaik, adalah suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang melakukan perbaikan di tengah-tengah kehidupan manusia. Perbaikan tersebut adalah maksud dari reformasi masyarakat dalam rangka mengubah kehidupan masyarakat menuju yang lebih baik dalam kehidupan. Sehingga makna kuntum khaira ummah sebagai umat yang terbaik itu ditujukan pada suatu kelompok. Sehingga umat di sini maksudnya adalah suatu organisasi. Dalam arti apa? Bahwa untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka dibutuhkan kelembagaan atau suatu organisasi untuk memanage strategi untuk melakukan dakwah kepada umat manusia. Kemudian dalam ayat lain di surah An-Nisa ayat 114, Allah berfirman, La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Makna islah yang ada dalam ayat ini yaitu au islahim bainan nas. Kata islah di sini berarti adalah perdamaian. Usaha untuk memperbaiki suatu hubungan setelah terjadinya perselisihan di antara manusia. Sehingga kata islah yang memiliki makna sama dengan reformasi bisa memiliki makna tergantung dengan konteks di mana kata itu diletakkan dalam suatu pembicaraan.
Selanjutnya dalam ayat lain di surat Al-Hujurat disebutkan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Di surat Al-Hujurat ayat 10 ini Allah menjelaskan orang-orang beriman itu sungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah, kita melihat kata fa'aslihu baina akhwaikum. Nah, kata fa'aslihu di sini memiliki makna memperbaiki suatu hubungan di antara sesama mukmin. Sehingga makna yang terkandung dalam kata fa'aslihu di sini memiliki makna yang sama dengan ayat yang sebelumnya di surat An-Nisa ayat 114. Bahwa reformasi juga berlaku dalam memperbaiki suatu hubungan di antara sesama mukmin atau sesama manusia. Kemudian ayat lain, wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundhirin faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun walladzina kadzdzabu biayatina yamassuhumul 'adzab bima kanu yafsukun. Dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka akan ditimpa siksa disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Dalam ayat itu, orang-orang yang berbuat fasik adalah mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kebalikan dari orang-orang fasik adalah mereka yang beriman kepada para rasul yang membawa kabar gembira dan peringatan. Mereka itu beriman kemudian melakukan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Nah, dalam konteks sekarang, perbaikan atau yang disebut dengan islah dapat diterjemahkan dengan kata reform atau reformasi. Nah, setelah Allah tidak lagi menurunkan para nabi dan rasul, maka fungsi perbaikan atau reformasi itu dilakukan oleh para mujaddid, para pembaharu dalam agama. Misi pembaruan pada dasarnya adalah melakukan kritik terhadap tradisi yang telah usang dan tidak lagi cocok dengan kondisi zaman dan menyebabkan kemunduran atau kemandekan perkembangan umat. Maka disebut dengan nadhir, orang-orang yang memberikan peringatan atau perbaikan di antara umat manusia, maka mereka disebut dengan nadhir, para pemberi peringatan. Nah, kritik itu dilakukan dalam rangka perbaikan-perbaikan di tengah umat manusia. Kemudian ayat lain dalam surat Al-A'raf ayat 35 disebutkan, ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, ajakan pada perbaikan atau reformasi seperti disebut pada ayat di atas merupakan himbauan yang disampaikan Al-Quran agar suku-suku nomaden dan suku elit Quraisy di Mekah menyambut ajaran untuk menciptakan keamanan dan kebahagiaan. Dalam mengimbau itu, Al-Quran menyampaikan berbagai gejala tentang umat-umat terdahulu dalam sejarah. Untuk mempersiapkan suatu pembentukan masyarakat baru, diperlukan dukungan luas dari sekelompok masyarakat. Dan kelompok-kelompok masyarakat itu harus memiliki wawasan yang memadai pula. Pendekatan yang dipakai untuk memperluas wawasan itu adalah dengan menyampaikan berita-berita dari sejarah. Sebagai contoh adalah sejarah bangsa Israel, bangsa yang telah memiliki sejarah panjang dan tradisi masyarakat yang mengakar dan mengembangkan kebudayaan hukum yang tinggi dan pernah memiliki sistem politik yang kuat. Sehingga reformasi ini sebenarnya adalah tugas para nabi dan rasul, di mana mereka dahulu pernah memperingatkan segenap umatnya untuk kembali kepada jalan yang lurus,
kembali menyembah hanya kepada Allah, mengisahkan ibadah hanya kepada Allah, dan memperbaiki akhlak. Karena setiap Nabi dan Rasul tidak lain diutus kecuali untuk mengajak manusia untuk menyembah Allah dan memperbaiki akhlak. Karena itu para mujaddid, para pembaharu selalu mengajukan alternatif-alternatif yang lebih baik bagi kebaikan kondisi umat atau yang disebut dengan basyiro. Namun dalam proses pembaharuan itu akan selalu saja timbul reaksi-reaksi dari kaum konservatif, yaitu mereka yang tidak mau berubah, yang terus mengambil jalan dengan cara tradisi yang biasa mereka lakukan. Tidak mau berubah untuk lebih baik. Sebagian dari kaum reaksioner itu dapat disebut sebagai fasik, orang yang berdosa, apabila mereka mendustakan kebenaran-kebenaran yang ukuran-ukurannya adalah ajaran-ajaran Allah yang ditafsirkan secara tepat. Segala sesuatu yang melanggar perintah maupun larangan Allah disebut fasik. Misalnya, memakan sesuatu yang dilarang Allah, berbuat dosa besar, berzina, mencuri, membunuh, memfitnah. Dalam Al-Quran Al-A'raf 159 disebutkan, "Wa min qaumi Musa ummatu yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun." Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia, yaitu dengan hak, dan dengan hak itu mereka menjalankan keadilan. Nah, yang dimaksud dengan mereka yang memberi petunjuk kepada manusia dengan hak atau dengan kebenaran, ya, adalah mereka kaum reformis, mereka yang melakukan perbaikan di tengah-tengah umat manusia. Nah, inilah yang saat ini terjadi, sebagaimana pernah terjadi di negara Indonesia. Beberapa orang yang melakukan upaya perbaikan dari sistem lama, sebagaimana mereka yang melakukan reformasi dari era Orde Baru, melakukan perbaikan agar terjadi perubahan, sehingga tidak terjadi korupsi, tidak terjadi nepotisme, dan pemerintahan berjalan dengan benar, tidak lagi terjadi kezaliman-kezaliman yang dilakukan terhadap masyarakat. Itulah yang disebut dengan reformasi. Dan itulah tugas pokok para ulama saat ini sebagai pewaris para nabi yang melakukan reformasi terhadap masyarakatnya. Nah, ayat itu juga mengantar pada kemungkinan tumbuhnya suatu kelompok yang memimpin kelompok atau yang disebut dengan opinion leader, ummah yahduna bil haq, umat yang menunjukkan kepada kebaikan atau kebenaran yang pernah dibentuk Nabi Musa alaihissalam. Nah, ayat-ayat itu memberi petunjuk mengenai pentingnya menghimpun kesepakatan untuk membentuk suatu lembaga yang berfungsi menjalankan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran. Dalam kalangan Bani Israel muncul banyak pembaharu hukum yang diutus Allah untuk mengemban misi amar ma'ruf nahi munkar yang selalu ditentang oleh umatnya sendiri. Seperti Nabi Isa yang ditentang oleh umatnya. Bahkan kemudian mereka berusaha membunuhnya dengan cara disalib. Sejarah menjadi pelajaran yang penting bagi perbaikan suatu umat atau masyarakat, seperti disebut dalam Al-Quran. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Ma kana hadisan yuftara, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang punya akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa Al-Quran sengaja mengisahkan cerita-cerita dari kejadian umat terdahulu. Agar apa? Agar manusia dapat mengambil pelajaran, tidak mengikuti perbuatan buruk mereka sehingga tertimpa bencana atau azab, tetapi melakukan perbaikan, reformasi, memperbaiki kehidupan mereka, memperbaiki cara ibadah mereka, memperbaiki akhlak mereka, sehingga kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dapat tercapai. Nah, reformasi tidak hanya berlaku dalam makna fisik, namun dapat dimaknai dengan makna spiritual, yaitu perbaikan diri ataupun karakter.
seperti orang yang melakukan dosa atau maksiat kemudian bertobat dan perbaiki diri. Illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Surah An-Nisa ayat 146. Ini menunjukkan bahwa perilaku memperbaiki diri, ini adalah perilaku yang baik. Sejatinya maka orang yang bertobat dari segala kesalahan dan dosa, itulah mereka yang melakukan reformasi diri, sehingga dapat menjadi orang yang lebih baik dari kehidupannya di masa lalu. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang tanpa kesalahan, tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertobat, yang artinya melakukan perbaikan diri, mereformasi diri, sehingga lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nubuat Nabi tentang reformasi diantaranya adalah hadis dari Abu Hurairah, Abi Hurairah fima a'lam an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ah sanah man yujaddid laha dinaha. Dari Abu Hurairah yang aku tahu hadis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bersabda, setiap 100 tahun Allah mengutus kepada umat ini seorang yang akan berbarui agama ini dari penyimpangan. Nah, ini yang telah disabdakan oleh Rasul bahwa akan terjadi, akan muncul seorang yang menjadi pembaharu dalam agama Islam ini untuk mengingatkan manusia agar kembali kepada ajaran agamanya secara benar, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang terjadi. Maka beberapa orang menyebut bagaimana Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho itu adalah seorang pembaharu yang datang untuk mereformasi kehidupan masyarakat yang saat itu terpuruk jauh dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian hadis ini sebagai penutup dari materi yang dapat disampaikan dalam tafsir tematik dengan tema reformasi masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.